Terima kasih sudah klik video ini. Kita ke pembahasan uji kompetensi bab 1 pola bilangan matematika kelas 8. Soal nomor 1, susunan batang korek api seperti pada gambar. Pola yang pertama itu 6, banyaknya batang korek api. Terus yang kedua banyaknya 9, pola yang ketiga banyaknya 12. Yang ditanyakan banyak batang korek api pada susunan ke-10. Ini kan susunan ke-1, kedua, ketiga, nah ke-10 itu jumlahnya berapa? Dengan menggunakan rumus banyak suku ke N itu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Dengan keterangan UN itu banyaknya suku ke N yang akan kita hitung, A nya itu adalah suku pertama, N nya itu banyaknya suku. Jika N nya 5 berarti banyak sukunya 5, jika N nya 10 maka banyak sukunya ke 10. B nya itu beda atau selisih dari tiap-tiap susunan. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. U nya adalah suku ke-10 yang kita hitung. A nya adalah ini suku pertamanya 6 ditambah N nya itu adalah 10 yang kita hitung dikurangi 1. B nya yaitu beda selisih tiap pola, berarti di sini selisihnya kita hitung 6 ke 9 itu ditambah 3, 9 ke 12 juga ditambah 3, berarti selisihnya 3. Oke, langsung di sini 6 ditambah 10 dikurangi 1, 9 dikali 3. Dan di sini kalian awas jangan salah hitung, yang dihitung dulu adalah yang perkaliannya dulu ya. 6 ditambah 9 kali 3 27. 27 berapa jawabannya? 33. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari pasangan bilangan pertama dari pola bilangan 3, 6 dan 15, 8 dan 21. Jadi maksudnya gimana ini tuh? Jadi maksudnya mendapatkan bilangan kedua dari pasangan bilangan pertama. Jadi intinya bagaimana mendapatkan nilai 6 dari 3. Bagaimana mendapatkan 15 dari 6. Bagaimana bisa mendapatkan 21 di sini ya. Di sini aja. Dari 8. Itu caranya apakah dengan ditambah 3 dikalikan 2 dan seterusnya. Nah berarti kita harus coba dong ya satu-satu. Jadi contoh yang ini ya, ditambah 3, 8 ditambah 3 21, bukan 11, berarti ini tidak. Lalu dikalikan 2, apakah 8 dikali 2 itu 21? Juga bukan. Lalu dikalikan 2 kemudian ditambah 3, 8 dikali 2 16, 16 ditambah 3 19, juga bukan. Yang D dikalikan 3 kemudian dikurangi 3, 8 itu dikalikan 3 24 dikurangi 3 21, betul. Atau yang 3 dikali 3 9, 9 dikurangi 3 6, juga betul. 6 dikali 3 18, 18 dikurangi 3 15, ini juga betul. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita hitung dulu ya selisihnya. Kesini ini ditambah 20, dari 30 ke 50 juga ditambah 20, dari 50 ke 70 ditambah 20, berarti polanya adalah ditambah 20. 70 ditambah 20, 90 tambah 20, 110, 110 tambah 20, 130. Jawabannya adalah yang B. Ke nomor 4, sama menentukan 3 bilangan berikutnya. Pola apakah yang dipakai dari nomor 4? Ini ditambah 1, 3 ke 8 ditambah 5, 8 ke 11 ditambah 3, 11 ke 16 ditambah 5 ya, tambah 5. Lalu polanya menggunakan apa? Menggunakan apakah ditambah 1, 16 tambah 1, 17, tidak ada jawabannya. Berarti ini menggunakan pola
ditambah 5, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 3. Oke, dari 16 tambah 3, 19, ditambah 5, 24, ditambah 3, 27. 19, 24, 27. Berarti jawabannya yang A. Berikutnya adalah, oke, sama seperti soal sebelumnya, kita hitung selisihnya dari pertama. Ini adalah dikurangi 1, dari 4 ke 9 ditambah 5, dari 9 ke 8 dikurangi 1, dari 8 ke 13 ditambah 5. Nah, jadi ketahuan ini ya, polanya adalah dikurang 1 ditambah 5. Berarti dari 17 dikurang 1, 16, ditambah 5, 21, dikurang 1, 20. Jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 6. Ada 1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 21. Dua bilangan berikutnya adalah, ini menggunakan pola seperti apa? Jadi kalau kita perhatikan pada suku ke ganjil, pada suku yang ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kalian perhatikan, ini adalah bilangan kuadrat. 1, 4, 9, 16. Berarti selanjutnya bilangan kuadrat selanjutnya adalah 25. Ini 4 kali 4. Ini 5 kali 5, 3 kali 3 gitu ya. Jawabannya berarti ini 25. Lalu kita ambil yang di suku yang genapnya. Ada 3, 7, 13, dan 21. Lalu kita hitung selisihnya. Dari sini kita dari 3 ke 4, dari 3 ke 7 ditambah 4, dari 7 ke 13 ditambah 6, dari 13 ke 21 ditambah 8. Berarti untuk angka berikutnya ditambah berapa? 4, 6, 8. Selisih 2 nih ya, berarti ditambah 10. Berarti dari sini 21 ditambah 10, 31. Jawabannya 31, 25 dan 31, option B. Next kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ada barisan bilangan 2, di sini min 16, 18, min 32, 64. Mungkin di sini maksudnya adalah dengan pola bukan aritmatika tapi geometri. Tapi menurut kakak di sini soalnya agak rancu, agak acak. Contoh kayak di sini 2 ke min 16 itu kan dikali min 8. Nah, dari min 16 ke 18-nya ini nggak ada. Terus yang ada dari ini juga min 32 mungkin bisa ini dikali min 2. Nah, ini jadi kakak di sini pas untuk nomor 7. Tapi jika kalian udah ada yang nyoba dan ketemu jawabannya, silahkan ketik di kolom komen. Lalu kita ke nomor 8. Ini juga geometri. Geometri itu berarti kelipatan antara bilangan ke 1 suku ke keduanya, kelipatan perkalian atau kelipatan pembagian. Contoh di nomor 8, 90 ke 30 itu adalah dibagi 3. Lalu dari 30 ke 10 juga sama dibagi 3. Lalu bilangan berikutnya dibagi 3, yaitu 10 dibagi 3, 10 per 3. Berarti jawabannya adalah yang A, 10 per 3, 10 per 9, 10 per 27. Nah, di sini kalau ada yang menanyakan, kenapa Kak dari 10 per 3 ke 10 per 9 dibagi 3 kok bisa gitu? Nah, ini caranya. Kan asalnya 10 per 3 dibagi 3. 3 itu adalah ditulisnya bisa juga 3 per 1. Operasinya adalah 10 per 3 dikali 1 per 3 sama dengan 10 per 9. Ini begitupun yang 27 ya. Jadi jawabannya yang A. Mantap. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. 4 min 7, 10 min 13, 16. Nah, di sini kalau kalian jeli sama seperti ada yang soal sebelumnya tuh, di sini suku yang ganjil dengan suku yang genap ternyata dipisahkan. Ini ya, suku yang ganjil tuh ya suku yang pertama, yang ketiga, yang kelima nih yang ganjil. Suku ke-1, ke-3, ke-5 ini berbeda dengan pola yang genap 2 sama 4. Kalau kita pisahkan ada 4, ada 10, ada 16.
Ini udah jelas ya, ditambah 6, ini ditambah 6. Berarti di sini yang ganjil itu posisinya ada di sini, 7. Di 7 itu berarti sama 16 ditambah 6 sama dengan 22. Lalu bagaimana yang di posisi suku ke genap? Suku genap itu berarti 7. Lalu ada min 13. Berapakah di sini selisihnya? Itu ditambah min 6. Min 7 ditambah min 6, min 13. Maka berikutnya min 13 ditambah min 6 adalah min 19. Di sini ya. Di sini nih yang genap 6, kan ini 4, ini 2, yang genap berarti di sini min 19. Berikutnya di sini min lagi nih ya, yang genap lagi yang ke-8, yaitu ditambah min 6. Min 19 ditambah min 6 adalah min 25. Min 25 dan jawabannya adalah yang D. Oke, betul. Lanjut ke nomor 10. Barisan huruf A, K, C, titik-titik, E, O, dan G. Nah, langsung kita hitung aja ya. Dari A ke K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata 10 nih ya, ingat ya. Plus 10. Ditambah 10 langkah. Lalu dari K ke C. Nih K, sekarang K ke C nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti namanya plus 8 langkah. Nah, dari C, kalau kita ikuti pola yang sama, AK ini plus 10, K ke C itu mundur ya, berarti min maksudnya, min di sini. Mundur 8. Kita coba dari C maju 10 langkah. Dari C maju 10 nih ya, dari C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di M. Nah, apakah di M mundur 8 akan ke E? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 8 ya di sini. 8 ada di E. Berarti betul ya. Jawabannya adalah yang M. Ditambah 10 mundur 8. Sebelum dilanjutkan, subscribe dulu ya. Soal nomor 11 ada barisan 1, 3, 4, 7, titik-titik, 29. Ayo, ada yang bisa? Ya, ini sebenarnya polanya adalah dengan cara suku pertama ditambah suku kedua, jawabannya suku ketiga. Lalu suku kedua ditambah suku ketiga, itu hasilnya adalah suku yang keempat. Jadi U1 ditambah U2 itu U3. Lalu U2 ditambah U3 berarti ini U4 dan seterusnya. Berarti untuk mendapatkan ini berarti berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu berarti dari U3 ditambah U4. 4 ditambah 7, 11. Lalu 7 ditambah 11, 18. Jelek banget 18 ya. Berarti jawabannya B. Oke, good. Lalu ke nomor 12 ada 1, 4, 9, 16, titik-titik, 49. Dua bilangan yang kosong adalah, kalau kalian jeli di sini juga nih ya, kalau kalian jeli ini adalah termasuk barisan bilangan kuadrat, betul nggak? Ini adalah 1 kali 1, 1, ini 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, berarti berikutnya adalah 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25, 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36, 7 kali 7, 49. Jawabannya adalah yang A. Nah, nanti kita lanjutkan ke soal nomor 13. Ada barisan bilangan 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25. Tiga bilangan berikutnya adalah, jadi ini sama juga, ini dipisah antara yang suku genap dan suku ganjil.
Ya, suku genap nih yang di lingkar, suku ganjil. Suku ganjil yang lingkar merah. Ganjil berarti di sini dan di sini. Ini yang ganjil. Perhatikan. Dari 2 ke 10 itu ditambah 8, dari 10 ke 18 ditambah 8, dari 18 ke 26 ditambah 8, berarti ke sini dari 26 ke sini tuh ditambah 8, 26 ditambah 8 berapa yuk? 34 ya? Iya, 34. Lalu dari 34 di sini ke ditambah 8 juga sama dengan 42. Lalu yang suku genap antara 4 ke 11 pakai yang biru biar nggak pusing. Dari 4 ke 7, dari 4 ke 7, dari 4 ke 11 ditambah 7. Ya, ini ditambah 7, 18 juga ke 25 ditambah 7, berarti 25 ke bilangan ini ditambah 7. Berapa? 32. Jawabannya 34, 32, 42. Yang C. Selanjutnya soal nomor 14. 1, 5, minus 1, 3, 7, 1 dan seterusnya. Nah, ini gimana nih Kak? Pusing nih Kak. Jadi caranya ternyata polanya adalah dia lompatnya tidak ke 1 dan 5 atau dia 1 ke minus 1. Ternyata di sini polanya adalah dari 1 ke 3. Jadi lompat 2 bilangan. Dari 3 juga ke 5. 5 ke 7. 7 ke di sini nih. Ya, jadi lompat 2 bilangan. Dari 1 ke 3 itu ditambah 2. Dari 3 ke 5 ditambah 2 juga. 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke sini. Nanti di sini 9. Itu urutannya. Lalu dari 5 juga sama, lompat 2. Lompat 2 bilangan. Dari 5 berarti ke 7. Ini tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 11 tambah 2, 11 ke bilangan berikutnya ditambah 2 yaitu 13. Oke, paham ya? Lalu berikutnya yang ini suku yang ketiga juga lompatnya 2. Oh, lompatnya ya dia lompatin 2 bilangan, berarti 1 ke 1 tambah 2 juga. Dari 1 ke 3 tambah 2 juga. Dari 3 ke ayo. Ini 5 ya. Ke sini 5 tambah 2. Nah, dari 5 ini bukan 15 ya, 5 ternyata. Ditambah 2 itu 7. 9, 13, 7. 9, 13, 7. Jawabannya yang B. Mantap. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Ada barisan 4, 10, titik-titik, titik-titik, 34, 44. Ada yang sudah paham dengan pola yang sudah dipelajari dari nomor sebelumnya? Iya. Kita hitung dari 4 ke 10 ini ditambah 6. Dari 34 ke 44 ditambah 10. Kemungkinan naik berarti ya. Ke sini tuh ditambah 7. Dari sini ditambah 8. Dari sini ke sini ditambah 9. Pas gitu ya. Jadi 10 ditambah 7, 17. 17 tambah 8, 25. 25 ditambah 9, 34, 34 tambah 10. Iya, berarti jawabannya yang C ya. Iya, kalian luar biasa. Nomor 16 ada 192.79.70. Berarti dari sini mundur dikurangi 8. Ke sini mundur ya kayaknya. Dari setelah kakak coba beberapa, ternyata di sini tuh mundur 7. Dari sini juga mundur atau dikurangi 6. Dikurang 5 dikurang 4. Kita coba ya. 92 dikurang 7 85. 85 dikurangi 6 79. 79 dikurangi 5 74. 74 dikurangi 4 70. Jawabannya adalah iya 85 dan 74. Yang mana? Yang D. Iya, kalian luar biasa, mantap. Kita lanjutkan ke soal nomor 17.
7,1674 dan sekian. Jadi di belakang di susunan angka di belakang koma. Nah, angka yang pada tempat kedudukan 1/10 pangkat 33 adalah, jadi angka di belakang koma ini membentuk susunan atau membentuk pola sebenarnya dari sini ya. 16724, lalu membentuk lagi 16724. Ya, ada berapa tuh? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 yang berulang. Berarti ada pola 5 angka, termasuk ke sini juga ada 5 angka yang berulang. Nah, caranya adalah karena di sini 1/10 pangkat 33, tinggal 33-nya dibagi 5. Hasilnya adalah 6. 6 kali 5 30, sisanya 3. Betul? Nah, sisa 3 ini kita hitunglah dari susunan pola yang kelompok 5 ini. 5 angka ini. 1 2 3. Nah, yang ketiga ini adalah 7. Maka jawabannya yang C, 7. Selanjutnya yang nomor 18, angka satuan pada bilangan 2013 pangkat 2001 adalah, nah sama pusing kan? Angka satuan berarti angka satuannya 3. Nah, kita susun dulu. 3 pangkat 1 itu adalah 3. 3 pangkat 2 9. 3 pangkat 3 berapa? 27. 3 pangkat 4 81. 3 pangkat 5 2 4 3. Nah, lihat ya, ketika susunannya akan kembali ke 3 lagi ya. Berarti di sini ada 4 pola setiap kelipatan atau pangkat 3. Nanti akan berulang 3, nanti akhirannya 9 7 1 dan berikutnya. Berarti di sini ada 1 2 3 4 pola yang sama. Lalu kita bagilah 2001 itu dibagi 4. Bagi 4 yuk. Jadi di sini 5 20 0. Oh iya, ini 500 ya. 500 sisa 1. Sisa 1. Nah, di sini 1 itu berarti yang mana? 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu akhirannya atau satuannya 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Paham? Oke.